Halo teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan. Rahayu. Kok rasanya lama banget ya, lama banget gak bikin video. Ada kali kalau 2 mingguan mungkin gak tapping ya, karena aku masih sibuk dengan kegiatan yang lain. Ada beberapa event yang harus aku ikuti ya, jadi aku masih mondar-mandir. Dan setelah aku baca semua komen, ada beberapa pertanyaan. Ini aku udah catat pertanyaan-pertanyaannya. Total ada 20 pertanyaan. Dan aku lihat tadi di komen juga masih ada pertanyaan-pertanyaan baru. Sabar ya, sabar. Oke, ada satu lagi, mumpung aku belum lupa ya. Ada bapak-bapak yang menitipkan pertanyaan ya. Aku udah menjanjikan untuk menjawab di video, tapi aku lupa, kayaknya WA-nya ke delete. Jadi bapak, kalau misalnya bapak nonton video ini ya, bisa minta tolong WA lagi ke aku. Kemarin pertanyaannya apa ya Pak? Aku udah screenshot itu pertanyaan sebelum aku hapus semua WA-nya, tapi ternyata screenshotannya juga ikut kehapus Bapak. Jadi saya minta maaf jika Bapak nonton video ini, minta tolong Bapak WA saya lagi untuk kasih pertanyaannya yang kemarin ya. Saya mohon dimaafkan Bapak. Oke, seperti biasanya aku akan mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang mudah untuk aku jawab. Ini mulai angel-angel gitu pertanyaannya. Ini aja. Apa bisa manusia bicara langsung dengan Tuhan, Bun? Aku masih ingat ini yang nanya kayaknya mas-mas ya. Kayaknya laki-laki, mas-mas. Cuman di sini memang aku tidak mencatat akunnya ya. Oke, aku jawab sebisaku ya. Aku jawab sebisaku sesuai dengan apa yang aku yakini ya. Apa bisa manusia bicara langsung dengan Tuhan? Kalau menurutku bisa banget. Ya, sekali lagi ini sesuai dengan keyakinanku. Bisa jadi akan sangat berbeda dengan pendapat orang lain, dan itu sah-sah saja. Kalau menurut aku bisa, sangat bisa. Karena berdoa itu juga sebenarnya kalian sedang berbicara dengan Tuhan kalian masing-masing. Gitu. Tuhan itu ada di mana sih sebenarnya? Kenapa kita masih ada pertanyaan apakah bisa langsung bicara dengan Tuhan? Tuhan itu ada di sini. Dan Tuhan itu ada di sini. Ketika kita meyakini bahwa Tuhan itu ada, ya. Ketika kita meyakini bahwa Tuhan itu selalu dekat dengan kita. Ketika kita meyakini bahwa apapun yang kita lakukan atau keberadaan kita itu semata-mata karena Tuhan, ya saat itulah Tuhan itu ada untuk kita, selalu ada, berada di dekat kita, selalu mendengar kita, selalu melihat kita, apapun, dan tidak ada yang terlewatkan. Gitu ya. Tuhan itu sesuai dengan apa yang kita yakini. Tuhan itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Jadi kalau mencari Tuhan gak perlu jauh-jauh. Pengen bicara dengan Tuhan gak perlu jauh-jauh. Kamu bisa bicara kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja. Karena memang sejatinya Tuhan itu tidak pernah jauh dari kita. Tuhan itu berada di keyakinanmu. Tuhan itu berdasarkan apa yang kamu yakini. Tuhan itu berdasarkan apa yang kamu pikirkan. Gitu ya. Tadi rodok serius sih ya. Kita
membiasakan diri untuk berdoa kepada Tuhan. Berdoa itu kan tidak identik dengan meminta sesuatu ya. Kalau aku sih membiasakan diri untuk selalu berkomunikasi dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu, tanpa harus terpaku pada satu aturan waktu, tanpa harus ada permintaan, tanpa harus ada yang dipentingkan untuk dibicarakan. Aku berusaha untuk selalu berkomunikasi setiap saat, setiap waktu. Aku selalu menyapanya ya. Aku selalu menyapanya, selalu melibatkan dia dalam kehidupanku setiap saat, setiap waktu. Bahkan setiap tarikan dan hembusan nafasku gitu. Di situ aku selalu berkomunikasi dan selalu melibatkan dia. Dan itu juga bisa kalian contoh, itu juga bisa kalian lakukan. Sebenarnya untuk bisa dekat dengan Tuhan ya, itu banyak cara gitu. Dengan kalau misalnya muslim ya dengan sholat, dengan wirid dan segala macamnya. Kalau untuk teman-teman beragama lain ya dengan aturan-aturan yang ada di agamanya. Tapi aku selalu menggunakan cara yang paling sederhana, cara yang paling mudah, karena aku wonge wegah ruwet. Aku orangnya itu pengennya yang simpel-simpel aja, yang sederhana-sederhana aja. Kalau misalnya segala sesuatu itu bisa disederhanakan, ya ayo kita sederhanakan gitu. Jadi aku menggunakan cara-cara yang aku yakini, ya. Aku menggunakan cara-cara yang mudah untuk aku jalani. Berdoa untukku itu bisa kapan aja. Berkomunikasi untukku dengan Tuhan itu bisa kapan aja. Bisa setiap saat, bisa setiap waktu. Melibatkan Tuhan dalam hidupku itu bisa kapan aja, dan itu aku wajibkan. Setiap tarikan dan hembusan nafas itu aku wajibkan untuk selalu melibatkan Tuhan di dalamnya. Dan aku mewajibkan setiap hari, setiap apa yang aku lakukan itu aku selalu komunikasikan dulu dengan Tuhan. Walaupun Tuhan tidak memberikan jawaban secara verbal seperti ketika aku ngobrol dengan dia gitu. Jadi kita itu hanya bisa satu arah saja dalam berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi bukan berarti Tuhan itu nggak dengar atau Tuhan itu tidak menjawab ya. Tuhan itu menjawab. Tapi Tuhan itu tidak menjawab secara verbal seperti ketika kita ngobrol dengannya. Tuhan itu menjawab dengan kesempatan-kesempatan yang dia berikan. Tuhan itu menjawab dengan pertolongan-pertolongan yang dia berikan, yang dia lewatkan orang lain dalam kehidupan kita. Jadi semua itu dijawab. Tergantung waktu, karena waktunya itu bukan waktu kita, waktu itu waktu Tuhan. Dan semua jawaban itu tidak maklum bisa langsung kita dapat ya, atau ketika bangun tidur tahu-tahu apa yang kita butuhkan udah ada di samping kita dan segala macamnya. Enggak seperti itu. Jadi selalu dilewatkan oleh manusia lain yang menjadi kepanjangan tangannya. Pertolongan-pertolongan itu, jawaban-jawaban itu selalu dilewatkan orang lain, atau kesempatan-kesempatan itu selalu dilewatkan orang lain sebagai kepanjangan tangannya. Ya, bisa misalnya aku nih ya. Aku mendapatkan banyak rezeki. Dan aku menyadari, paham betul bahwa sebagian rezekiku itu di situ adalah milik orang lain. Jadi di dalam rezeki yang aku miliki itu ada rezeki orang lain. Nah, kalau misalnya dipikirkan sederhana, bisa jadi orang-orang yang akhirnya mendapatkan cipratan-cipratan rezeki dariku, itu memang hak dia, hak orang itu. Tapi sama Tuhan dilewatkan tanganku untuk aku serahkan kepada dia. Begitu juga semua kesempatan, semua jawaban-jawaban permasalahan dalam hidup kita
itu Tuhan pasti jawab, Tuhan pasti kasih jalan keluar. Tapi memang tidak secara verbal dia jawabnya. Dia tidak memberikan jawaban-jawaban itu, bantuan-bantuan atau pertolongan-pertolongan itu secara langsung ke kita. Tapi dilewatkan oleh orang lain, dilewatkan oleh manusia-manusia lain, di mana manusia-manusia itu menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk membantu kita, untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah kita. Ya, untuk membantu menjawab doa-doa kita. Gitu ya teman ya. Jadi jangan pernah ragu. Kita semua bisa ngobrol dengan Tuhan kapan saja, di mana saja. Bisa ngobrol dengan Tuhan untuk permasalahan apa saja. Bukan hanya masalah ya, bukan hanya masalah, bukan hanya permintaan, tapi biasakan diri, bangun kebiasaan untuk intens berkomunikasi dengan Tuhan, apapun itu. Jadi bukan hanya minta doang gitu, tapi bersyukur dan menceritakan sesuatu itu bisa kamu lakukan gitu. Itu juga aku lakukan gitu. Ketika aku pengen mengobrolkan sesuatu, menceritakan sesuatu, ya itu aku ceritakan. Memang kesannya kayak orang gila ya ngomong-ngomong sendiri, tapi ya semua tergantung keyakinanmu teman, tergantung keyakinanmu. Ketika keyakinan itu kamu bangun ya, kamu meniatkan diri untuk berbicara dengan Tuhanmu, ya itu nanti yang akan terjadi. Jadi jangan takut, jangan khawatir, kamu bisa ngobrol apa saja dengannya, dan yakin bahwa semua yang kamu butuhkan itu pasti akan dipenuhinya. Bukan secara langsung, memang jawabnya itu bukan secara langsung, tidak secara verbal, tapi dilewatkan oleh tangan-tangan manusia lain, di mana tangan-tangan itu menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Oke, agak serius ini ya. Agak serius ini jawabnya. Itu menurutku ya. Itu yang aku yakini, itu yang aku percaya. Bisa jadi akan berbeda dengan pendapat kalian, bisa jadi akan sangat berbeda dengan pendapat orang lain, dan itu sah-sah saja. Semoga terjawab, semoga jawabannya sesuai dengan kebutuhanmu. Terima kasih. Rahayu. Dadah.